Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan nomor induk mahasiswa C1C022019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah perpajakan 1 dengan Pak Wirmi Eka Putra sebagai dosen pengampu. Baiklah, langsung mulai saja. Di sini judul presentasinya adalah Hukum Pajak. Masuk ke slide pertama, pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah satu produk hukum dan menjadi bagian dari ilmu hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari sisi pemerintah ataupun wajib pajak yang perlu dipatuhi dan dijalankan. Mengapa pemerintah memungut pajak? Pembayaran pajak ini beralasan untuk membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ya, kita semua. Objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbangkan pajak lebih besar dari yang lain. Contohnya, seperti ada seseorang yang memiliki kendaraan beroda 4 dan seseorang yang memiliki kendaraan beroda 2. Maka, orang yang memiliki kendaraan beroda 4 ini membayar pajak yang lebih tinggi daripada yang memiliki kendaraan beroda 2. Selanjutnya, masuk ke dalam dasar-dasar hukum pajak. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak tahun 1986. Merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak. Kutipan ini didapat dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dasar-dasar hukum yang lain tertera di tabel sebelah kiri saya. Selanjutnya, masuk ke dalam definisi pajak. Tadi kita membahas pengertian hukum pajak, sekarang kita membahas definisi dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Nah, oleh sifat memaksa ini, maka jika seseorang tidak mematuhinya akan diberikan sanksi. Maka dari itu, kita harus terus membayar pajak. Ada dua contoh pendapat pengertian pajak menurut para ahli. Contohnya di sini Pak Suparman Sumahamijaja. Menurutnya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, unsur-unsur pajak. Ada 4 unsur pajak. Yang pertama, subjek pajak. Yang kedua, wajib pajak. Yang ketiga, objek pajak. Dan yang keempat adalah tarif pajak. Yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Contohnya seperti saya, jika saya memiliki sebuah kendaraan, maka saya harus membayar kendaraan itu. Maka dari situ saya sebagai orang yang bertanggung jawab membayar merupakan subjeknya. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang sudah memiliki kewajiban dan dianggap layak untuk membayar pajak. Wajib pajak ini adalah orang yang sudah memiliki kewajiban untuk membayarnya, sudah memiliki harta ataupun jasa yang harus dibayarkan pajaknya. Yang ketiga, objek pajak. Objek pajak ini adalah benda atau jasa yang harus dibayarkan pajaknya. Jika tadi subjek pajak adalah saya sebagai yang membayar kendaraan, pajak kendaraan tadi, maka objek pajak adalah kendaraan yang harus dibayarkan pajaknya. Yang keempat, tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda dan jasa yang mereka miliki. Nah, kendaraan tadi berapakah jasanya berapakah pajaknya menurut undang-undang, maka segitulah tarif pajak yang harus dibayar. Itulah nominal yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masuk ke dalam ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak ada 5, yaitu pertama, kontribusi yang wajib. Kontribusi yang wajib ini adalah bagaimana kita harus
membayar pajak itu. Jika itu merupakan sesuatu yang wajib untuk kita ikuti dan kita bayar, maka itu termasuk dalam ciri-ciri pajak. Yang kedua, sebagai anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan sebagai masyarakat yang membayar pajak. Yang ketiga, dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Yang keempat, bersifat memaksa. Jika tidak dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi. Yang kelima, pembayaran pajak tercantum dalam undang-undang, seperti yang sudah saya jelaskan di slide pertama, dasar-dasar hukum pajak. Manfaat uang pajak. Ada 4 manfaat uang pajak. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating atau memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Contohnya, jika pemerintah mengadakan barang ekspor dan impor, maka biaya pengeluarannya digunakan atas pajak-pajak yang telah kita bayar. Yang kedua, membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Contohnya seperti jembatan, jalan tol, dan juga taman bermain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan juga petani. Yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara, untuk membela negara kita. Lanjut. Teori-teori pemungutan pajak. Di sini ada 4 teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Teori asuransi ini adalah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Kita sebagai pembayar pajak menyamakan pajak ini sebagai asuransi kita, maka dari itu ini adalah termasuk teori asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Teori kepentingan adalah semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Yang ketiga, teori daya pikul. Teori daya pikul atau gaya pikul adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan, dan pengeluaran belanja wajib pajak. Sesuai dengan apa yang ia miliki, maka itu yang harus dia bayar. Bukan berarti seseorang harus korupsi dengan menambah-nambahkan pajaknya. Maka itu harus sesuai dengan kemampuan si wajib pajak. Yang keempat, teori bakti. Teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat langsung dengan negara melalui pemerintah. Dan yang terakhir kita masuk ke pemungutan pajak. Ada 3 asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili, domicile residence principle. Asas ini dikenal juga worldwide income. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atau sesuatu penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh orang pribadi atau badan apabila orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara tersebut, ataupun badan yang berkedudukan di negara tersebut. Yang kedua, asas sumber, source principle. Asas ini sering disebut juga sebagai asas yang mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi jika penghasilan yang akan dikenakan pajak tersebut diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan di suatu negara. Yang ketiga, ada asas kebangsaan, nasionalitas, dan kewarganegaraan, nationality, citizenship, and principle. Berdasarkan asas ini, pengenaan pajak hanya akan dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan dari orang tersebut, pribadi ataupun badan yang menerima penghasilan. Baiklah, sampai di sini presentasi saya mengenai tugas perpajakan 1, yaitu hukum pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.